Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, San Marbot Masjid. Video kali ini kita akan kembali menyimak khutbah Jumat dari Bapak Ustaz. Dan tanpa berlama-lama, marilah kita sama-sama menyimak khutbah dari Bapak Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara sunnatullah kalau kita terjemahkan ketetapan berdasarkan takdir dan kemauan Allah dalam kehidupan dunia ini selalu mengalami perubahan. Dalam artian kehidupan ini tidak pernah stagnan, tapi terus dia berputar melewati perubahan tersebut. Itu merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupannya. Baik suasana alam semesta, termasuk di dalamnya seluruh isi daripada alam semesta ini, dan lebih khusus, lebih spesifik, termasuk di antara kita sebagai manusia yang mendiami bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengalami situasi perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami selalu pergilirkan. Sunnatul mudawalah, sunnah perputaran waktu keadaan. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari, maksudnya hari kehidupan dunia, bukan hari kehidupan akhirat, tapi maksudnya adalah kehidupan dunia. Itulah hari-hari yang selalu kami ubah keadaannya bainan nas, dalam kehidupan manusia. Dari sisi perasaan saja, kita kembali kepada masing-masing individu. Jangankan dalam jangka waktu yang lama, mungkin kita bisa katakan dalam sehari semalam saja, kita senantiasa
mengalami suasana perubahan perasaan yang tidak pernah stagnan. Kita ambil contoh saja, belum tentu suasana di pagi hari itu juga suasana yang kita rasakan di sore atau di malam hari. Terkadang kita pulang sholat subuh, setelah selesai bersujud kepada Sang Pencipta kita keluar dari masjid, kita jalan pulang ke rumah, kita merasakan suasana yang segar, ada rasa kebahagiaan. Itu juga mungkin salah satu di antara efek positif daripada karena kita habis menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tiba-tiba saja beberapa waktu ke depan, tiba-tiba kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan ini, yang memang kehidupan kita ini tidak pernah sepi daripada masalah, tidak pernah hilang daripada problema dan masalah yang akan selesai ketika orang beriman berhasil menginjakkan kakinya pertama kali ke dalam surga. Maka tidak ada di antara kita yang merasakan kebahagiaan yang terus-menerus. Pasti ada saatnya kita sempit-sempit, pasti ada saatnya kita susah-susah, pasti kita mengalami suasana yang sedikit sengsara. Demikian pula kalau kita balik, tidak ada orang yang dalam kehidupan ini mengalami kesempitan yang terus-menerus. Begitulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan dalam kehidupan manusia. Ternyata apa yang kita alami pada hari ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lebih menegaskan agar kita memahami ayat itu, bahwa kamu selama ini kamu tidak pernah dan tidak pernah menyadari, tidak pernah merenungkan bahwa ada keputusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kamu bisa merasakannya ketika Allah memperlakukan suasana dan keadaan itu. Yang terpenting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, jamaah Jumat rahimahillah wa iyyakum, bukan sekedar melewati daripada perubahan waktu itu, akan tetapi sebagai orang yang beriman adalah selalu memetik hikmah. Apa hikmah dibalik daripada perubahan-perubahan tersebut? Mampukah kita menjadi Abdullah? Mampukah kita menjadi hamba Allah dalam seluruh situasi dan dalam seluruh keadaan? Ada orang yang mampu menjadi hamba Allah yang baik ketika ia dalam keadaan apa? Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia dalam keadaan apa. Akan tetapi belum tentu dia mampu berhasil menjadi seorang hamba Allah dikala dia mengalami kesusahan dan kesempitan. Demikian juga sebaliknya, ada manusia di saat dia diuji dengan musibah, di saat diuji dengan kesempitan hidup, dia tiba-tiba mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mampu menjadi sebagai ibadullah, hamba-hamba Allah dalam situasi tersebut. Dan Allah inginkan sesungguhnya dalam seluruh situasi yang berubah-ubah itu, yang tidak pernah stagnan itu, adalah menjadi hamba Allah dalam seluruh situasi dan seluruh kondisi dan keadaan. Jamaah rahimahillah wa iyyakum, saya ingin menyebutkan kata kunci pasal sesungguhnya dalam kehidupan kita ini yang ideal, yang Allah inginkan kepada hambanya, hanya ada dua. Yang pertama adalah, apakah kita termasuk orang yang bisa membuktikan kesyukuran kita ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? La in syakartum la azidannakum,
wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu kata kunci yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini memang yaitu membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita kalau merenung-renungkan bagaimana kita diajar dan dituntun oleh agama ini untuk bisa membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renung-renungkan. Mulai kita bangun di pagi hari atau di subuh hari, kita sudah diajarkan oleh agama ini untuk memulai bentuk kesyukuran itu. Paling tidak kesyukuran menjadi berbentuk formalitas. Bukankah di antara lirik atau doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita baru saja bangun, berhasil menghirup udara yang segar, alhamdulillah, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Itulah bentuk kesyukuran yang bersifat formalitas dalam bentuk ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kami memuji Allah yang kembali memberikan kehidupan, di mana ketika kita beristirahat di malam hari, memang tidak ada jaminan untuk kita melanjutkan hidup kita di esok hari. Kemarin salah seorang tokoh Muhammadiyah yang kebetulan kami bertetangga dengan beliau, Bapak Kiai Haji Iskandar Umur rahimahullah ta'ala, yang seharusnya membaca doa ini ketika bangun di waktu subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Akan tetapi justru kita yang mendengarkan bahwa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan membaca alhamdulillah, tapi justru kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sempat menghadiri sholat Jumat. Alhamdulillah. Entah berapa kali kita telah mengucapkan kata-kata ini dari pagi. Saat kita bersih, kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita khutbah, kita awali dengan alhamdulillah. Ketika kita sholat nanti, kita baca surat Fatihah alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah Allah menginginkan kita bersyukur kepadanya, karena Allah memberikan kelapangan dalam kehidupan ini supaya kita mensyukuri kehidupan kita. Namun di balik daripada kesyukuran itu ada situasi-situasi yang bergantian, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Seakan-akan ketika kita berjalan, seakan-akan kita mengatakan syukur, sabar, syukur, sabar. Tidak ada alatnya ketiga. Maka inilah hikmah wajibkan ayyamu daruha bainan nas. Di saat-saat kita tidak mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan, untuk mengatasi saja wabah ini, sudah kurang lebih 2 tahun lamanya. Dunia bukan cuma di negeri ini, maka mengharuskan kita terpaksa atau ikhlas kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua para ahli turun tangan dalam seluruh sisi dan bidangnya dan keahliannya, tapi ternyata la haula wala quwwata illa billah. Mampukah dalam situasi yang seperti itu kita meraup amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menegaskan dan mengajarkan ketajaman kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu daruha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami berdirikan agar manusia bersyukur atau agar manusia bersabar dengan keadaan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa
wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Jemaah Jumat rahimani Allah. Itu dalam kehidupan dunia yang Allah selalu berubah keadaan. Adapun tentang kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat, Allah jadikan hari itu sebagai hari yang tidak lagi pernah mengalami perubahan. Saya tegaskan kembali bahwa kehidupan alam akhirat adalah kehidupan yang Allah akan tetapkan satu warna, satu keadaan. Kalau kita sebutkan tadi bahwa kehidupan dunia ini terkadang kita bahagia, terkadang kita sengsara, terkadang kita bahagia. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Itu kehidupan dunia. Tapi kehidupan akhirat hanya salah satu di antara kemungkinan. Ketika seseorang memasuki wilayah tersebut dan mengawali dengan kebahagiaan, mengawali dengan kegembiraan yang dimulai dalam kehidupan alam barzakh, itu pertanda insya Allah sang hamba tersebut adalah hamba yang akan menjadi calon penghuni surga yang akan mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah lagi ada kesengsaraan setelahnya. Yang kedua, apabila ada seorang manusia yang dalam kehidupan ini tidak mengindahkan aturan-aturan agama, sehingga Allah menetapkan dia sebagai orang yang sengsara dan bentuknya memasuki alam barzakh itu dengan kesengsaraan, maka ketika Allah memutuskan kesengsaraan dan kesempitan hidup baginya, mulai daripada kesempitan kuburan, maka itu artinya sang hamba tersebut sudah ketuk palu akan mengalami kesengsaraan yang selama-lamanya dan tidak akan pernah lagi ada kebahagiaan setelahnya. Oleh karena itulah kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai hari-hari pertarungan, karena ada kehidupan yang hanya salah satu di antara ketiganya. Yang pertama, apakah kita akan merasakan kebahagiaan yang terus-menerus, yang tidak pernah lagi ada susah-susah setelahnya, atau sebaliknya susah yang tidak pernah lagi ada kebahagiaan setelahnya? Tentu harapan kita, tentu opsi yang pertama, semua kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan yang abadi, khalidina fiha abadan, yang tidak akan pernah lagi mengalami kesengsaraan. Tentu kuncinya adalah iman dan amal saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya khutbah Jumatnya telah selesai. Semoga teman-teman dan kawan-kawan dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan di komen. Demikian video untuk saat ini dari saya, Hasan Marbot Masjid. Semoga teman-teman suka dengan video sederhana saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.